Gue nanti pengen nanya gitu sama bule gitu. Kayak gue bisa gak sih tinggal selama 5 jam lah gitu. Dan lu kan baru ke airport nih, gue juga dari airport dong. Dia pada jemput ngeng gue enggak. Cari tempat tinggal buat gue udah diem situ deh. Ampe gelap. Halo semua, welcome back with us. Welcome Indo to LA. Indo LA. Nah, kembali sekarang lagi kita di mana nih? Kita lagi di rumah nih. Di rumah. Lagi ngapain nih kita di rumah nih? Ngopi bareng. Ngopi. Kita ngopi lo, ngopi. Air Biar- putih. Biar gak salah paham. Terlalu sehat biasa. Ngopi. Terlalu sehat. Ngopi lah. Ya, jadi kita sekarang bukan di luar, kita di rumah. Nggak nge-vlog dan kita ada new segment alert. Ding 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 ding. Apa namanya? Segmen baru Kopdar LA. Gila. Jadi Kopdar LA ya kita nongkrong aja di rumah gitu. Ngobrol-ngobrol santai gitu ya nggak sih? santai. Berbagi pengalaman lah sama lulu pada nih. Jadi gitu kita bakal ngomongin santai nih buat lulu pada nih. Jadi tema kali ini apaan nih? Bakal ngasih tahu lu pada kayak di sini semua orang pertama kali nyampe sini semuanya ada kisah. Ada kisah, betul sekali. Pertama kali ke Amerika susahnya kayak gimana, pedihnya kayak gimana, kayak worth it nggak sih ke Amerika gitu. Amerika yang lu pada pikirin nggak sih gitu, kayak Dream Los Angeles gitu, Uncle Sam. Dan kebanyakan bro, kalau Apa? misalkan dilihat itu, gue banyak juga yang nanya kan. Nah, ya, Gimana nih? Pasti lu pada juga kayak gitu. Iya, kan? sama Ada yang gua nanya, juga. banyak yang nanya, gimana cara ke Amerika? Gimana cara ke Amerika? Kita ngobrol kemarin kan, dikasih tahu infonya, detail, ini itu, ujung-ujungnya hilang semua. Iya, kayak Nah, nggak apa-apa. kebanyakan kayak gitu. Perjuangannya nih, kalau lu tahu kita bisa di sini dulu, ini pada bisa di sini, itu semuanya. gitu dulu, nggak bisa kayak misalkan cuma tahu gini terus nyerah gitu aja. Come Capek-capek on, man. dulu semuanya, berakit-rakit ke hulu. Iyo. Lanjutin dah, gue lupa. Bersenang-senang. Kemudian Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, jempol. ini gue lagi ngetes lo pada temen masih pada melek apa enggak? Enggak, berarti temen gue masih pada melek ya kan? Pada semangat sekarang nih. Iya, jadi juga soalnya jadi juga cut. Jadi teman gue juga kemarin juga udah, apalagi udah benar-benar serius banget, udah ngasih info detail sedetail mungkin bener. buat orang-orang lah, apalagi orang-orang yang nanya sama temen-temen gue, sama temen gue juga. Cuman dia emang gerakannya kurang. Udah Jadi nyerah kayak- gitu aja. Iya, walaupun itu dari chat pribadi ya. Iya, Cuman kita nanti langsung mungkin, ngomong gitu. nanti mungkin kita juga bakal upload ke YouTube. Cuman nggak tahu kapannya. Tapi yang pasti itu pasti kita upload. Nanti kita bakal ada video tahap-tahap ke Amerika. Ngomong-ngomong nih, pengalaman lu pertama gimana, bro? Paling Nih, ngopi kalau gua ke Amerika sebenarnya kalau misalkan gua cerita waktu di sininya nih, udah berangkat itu aja nyokap gua, keluarga gua bakalan cerita anjing nggak kayak gitu doang anjir. Berdarah-darahnya bukan waktu gua udah di sininya itu. Waktu sebelumnya. Jadi bokap gua cabut ke Amerika, terus habis itu waktu itu gua waktu masih kelas 1 SD. Nyokap LDR tuh sama bokap tuh. LDR tuh, waduh perjuangan berat tuh. LDR Kelas 1 SD sampai waktu kelas 6 SD berita-berita ternyata gue mau dibawa berangkat ke Amerika tuh. Seneng banget gue. Ibu-ibu biasa, ibu-ibu rumpi pasti ngobrol juga ke ibu-ibu yang di situ kan. Kalau gue katanya mau berangkat ke Amerika, ternyata nggak jadi. Otomatis teman-teman gue juga tahu dong, nggak jadi juga. Bohong nih Vero nih, ini pembohong nih. Dikatain omdo. Iya, omdo anjing ngapusi. Ngapusi. Vero bucuin cancok gitu anjing. Udah kayak
Ya udah deh, tapi ya masa kecil, anak kecil ya biasa ya, masa bodoh. Iya. Mau mental lo kuat kan di situ? Wah, iya. Sebat dulu. Nggak, Sebat kelas 6 SD. bandel. Sebat kelas 6 Waktu SD, masih gila. dasinnya masih karet begini. Ngopi sekali ya. Ngopi dulu nih, ngopi dulu. Biar nggak salah paham, seru dulu Iya. nih. Oh, oke. Lanjut Sudah terus. tuh, masa-masa SMP terus. Katanya itu juga mau berangkat juga tuh. Kelas 2 SMP kalau nggak salah. Gua ngurus paspor terus kan. Ngurus Oh, kelas 2 paspor, SMP. yoi, ngurus paspor. Wah, berita mau berangkat ke LA nih. Asik gitu kan. Kelas 3 katanya mau cabut ke LA gitu. Ternyata nggak jadi lagi. Kejadian lagi anjing kelas 6 SMP dibohongin. Ada beberapa tuh bilang, "Ah, Vero bohongin paling nggak jadi nggak jadi." Yang paling epicnya waktu SMA. Terus ada berita nyokap gua sama gua mau berangkat ke LA akhirnya. Woi, seneng gua. Sip. Berdua nih. Iya, tapi gua nggak mau ekspektasi tinggi kan. Sabar dulu lah. Nggak jadi lagi karena trauma. Takutnya nggak jadi lagi. Sakit hati nih gua nih. Iya, Ya udah tuh. Waktu itu ngurus-ngurus suratnya udah lagi ngurus-ngurus surat. Terus ada berita katanya mau ke Dubes, ke tempat ke Dubes tuh. Berangkat ke Jakarta. Woi, seneng nih. Yes gitu. Masuk ke Dubes, semangat gitu. Wah, udah ada kayak step mau berangkat ke LA nih. Tapi sebelum ini nih, sebelum ke Dubes nih, waktu di sekolahan, Iya. tugas-tugas gue nggak pernah ngerjain. Ulangan Anak bangor. harian, ulangan Anak harian. bangor. Emang temen gue ini bandel. Gue akuin. Mohon maaf gurunya kalau nonton nih si Pedro Iya, Bu, nih. ya, Si- mohon. Ya, untuk Borani sama Dayang sudah tuh. Tugas nggak pernah ngerjain. Ulangan UTS, UAS juga. Alah, habis ini berangkat ke Amerika aja ya udah ada. Cabut OSIS, cabut ke pagar. Wah. Bodoh. Mau cabut ke Amerika. Mau naik kelas nggak naik kelas, bodoh lah. Cabut seret waktu udah masa bodoh sama semuanya di sekolahan. Cabut ke Dubes tuh di Jakarta. Masuk ke sono. Nyokap gua, oke, suratnya jadi ya, oke. Waktu surat gua itu ternyata surat gua tuh waktu itu gua di bawah 17 tahun. Jadi suratnya itu ngegabung sama suratnya nyokap. Gua waktu ngurus surat di bawah 17 tahun, tapi gua waktu datang ke situ waktu umur 17 tahun. Ternyata waktu nyokap gua ngasih surat gini, maaf Bu, ini suratnya buat ibu aja. Anaknya enggak. Gua langsung, bangke. Ternyata harus di waktu itunya under 17 itu. Udah tuh, aduh drama-dramanya di situ. Nyokap gua langsung kayak, ya, gua ninggalin lo dong nak gitu. Wah, bakal jauh nih sama anak nih. Bakal, aduh gimana nih, sedih nih, bla 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 gitu. Tapi yang bikin gua sedih lagi, gua mikir tuh, anjing tugas gua gimana, UTS gua kemarin gimana, sekolah gua kemarin gimana nih gitu. Bandel nih, ninggalin sekolah. Kalau gue sih nggak Absen udah begitu berapa ya. kali. Kalau gue sih sekolah gue rapi. Balik ke Surabaya, wali kelas gue lupa wali kelas gue namanya siapa, cewek gitu. Wah, yang awalnya sama gue tuh bangga banget, suka banget gitu, tiba-tiba langsung kayak benci banget, jadi musuh banget aja. Dia langsung kayak, Vero, kamu harus ngerjain ini ya, ini benerin ini, selesai ini banyak numpuk anjing. Gue langsung kayak, ini nggak bakalan naik kelas gue. Cuman ada satu anak yang gue respect sampai sekarang nih, Fania. Wah, kalau lihat tuh Fania, Shout out to whoever who is. thank you so much. Oke. Buat Iya. Fania sekarang. Iya. Oke. Kan ada. Ya, udah deh, oke. Enom. Fania tuh tiba-tiba bantuin ngerjain semuanya. Dia terkenal anak pinter di Oh, kelas gua. iya. Ada terkenal tujuan anak apa pinter. nggak bantuin lu itu kalau boleh tahu? Teman ya? lah, teman Oh, baik. teman. Iya. Teman lah. anjing. Ngopi Itu dulu juga dah. banyak temen-temen jalan-jalan. Iya, dia ngopi dah. Dikerjain semua, anjir sumpah. Literally dikerjain, bukan cuman yang kayak dikasih tahu jawabannya gue yang nulis, enggak, dia sendiri yang nulis. Dia ngerjain Dia yang semua. ngerjain semuanya. Nggak ketahuan sama guru lu ya. Kagak, soalnya gue hitungannya remet tapi sendirian gitu. Ah. Terus habis itu kelar tuh, udah. Akhirnya gue disuruh pindah akhirnya. Alasan nyokap gue buat nyuruh gue pindah tuh soalnya lebih dipercaya di Cirebon itu. Kira pindah di Cirebon, nunggu lagi sampai lulus, nunggu setahun 2 tahunan lagi di Indonesia kalau nggak salah. Baru tuh akhirnya cabut ke Amerika. Waktu di Amerikanya kalau di gua lebih enaknya ya soalnya udah ada keluarga di sini gitu. Oh, Iya, lu di sini ada keluarga. Jadi perjuangannya Jadi enaknya waktu gitu.
prosesnya. Sebelum ke Amerika. Sebelum ke Amerikanya. Di sininya udah ada keluarga, jemput bokap sama nenek. Waktu itu pertama kali datang langsung makan in and out. Jadi gitu cerita gua. Jadi pahitnya waktu ngurus doang, tapi waktu di sininya aman alhamdulillah sih. Berat gak sih lo ngurus-ngurus perjuangan lo buat sampai ke LA nih? Oh, berat banget. Berat banget. Oh iya, terus waktu di interview kan gua green card. Gua disponsorin sama bapak gua. Gua sempet ditanyain sama pihak yang di interview itu, pihak kedubesnya, Imigrasi. pihak imigrasi, ditanyain lo ada tabungan berapa, lo di sana ada keluarga apa enggak, lo bakal tinggal di mana, kayak gitu juga lo bakal ditanyain gitu. Soalnya biar lo di sana nggak jadi homeless gitu. Kalau nggak salah waktu itu gua 20.000. Apanya? Harus ada 20.000 di bank account gua. $20.000. Dan itu pun bisa diakalin sebenarnya. Itu kalau di main sponsor ya, diakalinnya kayak lo pinjam aja duitnya siapa dulu, ditaruhin di bank account lo, tapi jangan dipakai sama sekali. Iya. Ntar baru dibalikin lagi ketika lo udah sampai di Triknya sini. Gitu. Ya emang sebenarnya itu apa namanya perjuangannya emang nggak gampang ya. Iya, Nggak contohnya gampang. ini nih, Contohnya sebelum ini. lu jadi nggak segampang itu kalau buat nge-apply Betul. surat ke Amerika. Berapa gitu, lama kayak, tuh? Iya. Tahun Walaupun baru datang sini. Dia juga beruntung ya lo dapet Walaupun beruntung ada Green card, orang Iya, tua yang istilahnya dari udah lu di dapet, sini, iya, sponsor, dapet sponsor dari orang tuanya. dari bapaknya Hmm. ke sini. Gitu. Kalau Baim nih gimana nih? Gue dari Indonya sih nggak ribet. Dari Indo gue ke Malaysia dulu sama keluarga semuanya jalan-jalan ke Malaysia dulu 2 hari gitu. Dari Malaysia baru ke Amerika. Flight tuh berapa jam sih? Lu berapa jam? Gua 23. Lu 23. Gue 21 atau 22 gitu. Tergantung Iya. transit. Iya, transit itu. Iya, gue 22-an juga kayak. Gue transit dulu ke Taipei, baru langsung dari Taipei ke LA. Pas nyampe bandara LA, dijemput sama teman bapak gue 2, Pak Hamdi, satu namanya Pak Farhat gitu. Dijemput sama anaknya juga, Reza, ada anaknya Pak Hamdi, ada Nur, ada kakak gue juga. Kakak gue udah di sini duluan gitu. Akhirnya Pak Farhat kan rumahnya jauh dari rumah kakak gue, lebih dekat ke rumah Pak Hamdi. Jadi gue diantar ke rumah kakak guanya sama Pak Hamdi sama Nur. Nah ya gue pas pertama kali keluar tuh, gue nyampe LA gue jam 11 malam. Udah nggak kelihatan apa-apaan juga sih gitu kayak. Tapi dingin gitu pas keluar pertama kali kayak Musim apa? udaranya kayak di puncak nih. Musim apa? Buset, dingin banget. Datang musim panas sebenarnya. Tapi pas malam anginnya kenceng gitu. Pas malam anginnya kenceng, Iya, gue kayak bener. wah gila. Jalan dari LAX ke rumah gue tuh 40 menit kali lah gitu. Nah udah kan gue tinggal sama kakak gue. Di situ gue lama sama kakak gue belum kerja. Gue niatnya kan ke sini pengen cari kerjaan juga. Akhirnya gue nyari kerjaan, nggak dapet kan. Gue kesini kesana. Gue sebelum dapat kerjaan gue nungguin kakak gue dulu kan. Gue nggak ada duit, gue nggak ada apa-apaan gitu kayak Main basket. di kamar kakak gue doang pertama kali datang, jet lag, nggak bisa Mas. tidur, Jet lag. nggak bisa tidur itu, Mampus. aduh kayak malam-malam kakak gue udah tidur, gue nggak enak pengen ngeganggu kan nanti besoknya kerja gitu. Udah gue akhirnya gue bengong aja gitu semalaman gitu. Bosan banget. Paling yang lu main handphone. Iya, main HP juga pakai wifi doang kan, sebelumnya kan nggak ada kartu Amerika. Udah tuh di situ jalan tuh 2 bulan. Gue nyampe Juli, Agustus, September, Oktober. Gue dapet kerjaan Oktober. Nah dari sebelum Oktober gitu, gue Wih, cuman serius. iya. Kan Jadi gua sebelum masuk, Oktober tuh lo di rumah gue di rumah kakak gue doang gitu kayak. Dan lo nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan. Jadi kakak gue berangkat kerja pagi, pulang sore ke malam lah gitu kayak maghrib gitu. Nah itu dari pagi sampai kakak gue pulang kerja, gue nggak tahu gue pengen makan apaan. Gue nggak ada duit, gue nggak tahu apaan gitu. Apa-apa nunggu kan lo Iya, ya? apa-apaan nunggu kakak gue. Jadi gue kadang gue tidurin gitu kalau misalkan gue lapar banget gitu, gue tidurin aja gitu Puasa. nunggu kakak gue pulang gitu ya, cuma minum air dari keran waktu itu sempet gitu. Tapi keran LA kan nggak Air tap apa-apa water gitu. di sini. Boleh. Karena di Karena sini. itu ada filternya. Iya. Ada filter. Akhirnya pulang gue baru makan sama kakak gue makan. Setiap hari kayak gitu, muter kayak gitu sebulan kali gitu. Jadi gue cuman keliling depan rumah kakak gue doang gitu, kayak muter-muter situ doang.
Sampai gue dipanggil sama Pak Farhad gitu buat ke Masjid Indo, Masjid At-Thohir namanya. Jadi itu di masjid itu ada kayak rumah sebelah masjidnya. Itu Guest masih house. punya orang masjidnya gitu, guest house-nya. Gue disuruh nginep di situ. Jadi gue kayak ngejagain masjid lah istilahnya gitu, kayak ikut sholat sama mereka semua gitu. Jadi siang-siang gue nggak ada kegiatan, gue bengong aja di masjid gitu. Udah kayak di Indo, tiduran aja di masjid, nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak, Masya Allah ya temen gue. dan gue tidur di masjid, satu kamar tuh berdua gitu. Ada satu bapak-bapak temen bapak gue juga, pas bapak gue di Amerika. Bapak-bapak Iya. berbilang ya? Bapak-bapak ya gue. Iya, bapak-bapaknya aduh, itu udah kayak tidur sama bapak lu gimana sih? Ngoroknya gitu. Mau nggak mau gue harus tidur di situ. Kalau enggak gue nggak mau tidur di mana, gue di masjid. Nggak boleh. Kayak tidur di sebelah knalpot ya? Itu ini banget sih gitu, kayak, Ujian. iya, ini banget, capek banget gitu. Nah tiap hari muter kayak gitu aja di masjid. Nanti gue pulang main ke rumah kakak gue gitu, dikasih jajan sama Pak Farhad, kasih duit gitu. Ya udah akhirnya gue pulang ke rumah kakak gue lagi. Nah situ gue baru tuh jalan-jalan, kan gue udah ada duit dikasih jajan sama Pak Farhad. Asik. Gue jalan sendiri gitu, jalan kaki ke In and Out. Ada tuh 1 kilo gue jalan kali buat ke In and Out doang gitu, gue jalan dulu. Itu pertama kali lo 1 jalan kilo dapet duit lebih ya? malah. Apaan? Pertama kali lo spending money. Iya, pertama kali gua ngeluarin duit gitu belanja ke In and Out, gua gak tahu apa-apaan. Mesennya gimana ya gitu, kayak Menunya juga iya, apa? menunya apaan nih gitu, kayak In and Out kan terkenal gitu, kayak tapi apaan ya, gua makan apa ya gitu. Gua mesen seadanya. Gua nggak paham pertama kali. Feeling lu beda banget kalau lu ngobrol sama bule sama lu belajar bahasa Inggris di Of course, Indonesia. iya. Itu Pertama kali feeling lu dateng, pertama iya. kalinya gue kayak Pertama kali pas dateng. ngobrol sama bule, kasirnya gue grogi. Akhirnya gue mesen tuh makanan, dia nanya, gue yesin aja. Padahal belum tentu apa maksud lo? Padahal gue sebenarnya bisa gitu, lumayan bisa gitu bahasa Inggris, gue Di bisa. tempat pendidikan lo juga ngajarin Nggak ada kayak bahasa internasional Inggris. juga, Iya. kan? Iya, tapi pas nyampe sini, pas praktek ya kak, ketemu bule gitu, gue kayak grogi langsung hilang, gue kayak nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Gue kayak, Aduh. ini gimana anjing? Gimana ini? Kayak yes, thank you gitu. Udah gitu. Kan lo ngobrol sama kasir nih, lo mau pesen makanan kan? Iya. Pas kasir ngomong, lo iya kan, yes, Iya, thank you. iya, Cuman iya, lo iya. paham gak dia ngomong apaan? Gue nggak paham, kayak suaranya samar-samar gitu. Iya, sama cepet ya. Iya, ngomongnya kayak sekarang gue paham dia pas nanya gitu, dia ngomong buat di sini apa buat to go gitu. Tapi pas di saat itu gue nggak tahu. Akhirnya dikasihkan burger, gue nyobain. Aduh enak banget In and Out. Buat lu pada yang nyobain In and Out. Waduh, In Parah. and Out. Lu kalau Enaknya tuh kayak bukan main. soalnya Gue udah cobain belum? Lu belum? belum. Parah. Oh iya, lu belum Parah. Belum. Nggak. Oh iya. Besok gue gak mau tahu ke sono. In and Out. Nggak ada urusan gue menurut lu, nggak bisa nih. Gue mau samperin kasirnya yang waktu itu pertama kali ngobrol sama lo. Masih ada kayak kira-kira ya? Nggak tahu dah, gue juga Kasirnya. lupa Lo orangnya. harus jawabnya yes no. Iya. Gue kayaknya kena tegang. Akhirnya gue kadang dipanggil lagi sama Pak Farhad buat ke masjid. Nah, di situ gue ketemu tuh kayak teman-teman masjid gitu, kayak orang-orang masjid yang seumuran gue gitu. Ada beberapa yang welcome, ada satu yang ini banget gitu, yang kayak beneran ramah banget gitu. Dia ngajak jalan gue, dia pertama kali gue nyobain boba sama dia, ngebayarin gue boba gitu pertama kali, si Kausar. Mamen, I love you. Ya, jadi Kausar yang waktu itu nemenin gue gitu, ngobrol gitu, pas banget gitu. Gue beruntung banget ketemu dia pertama kali. Kalau enggak gue gabut seadanya gitu pas di masjid. Karena kan temen Baim di masjid kan ini ya, tapi temen abahnya dia. Jadi dia masih muda sendiri. Iya, temen gue bapak-bapak semua, temen bapak gue gitu kayak, oh ini anaknya ini, oh iya Mi gitu, kayak oh iya Om gitu kayak. Jadi ngobrol. Jadi gue ngobrolnya sama bapak-bapak gitu, nggak ada yang sama seumuran Mau gue nggak gitu. mau. Mau nggak mau, soalnya bapak-bapak doang yang gue kenal. Lo kan tadi kan bilang nih, ada yang welcome, ada yang enggak. Yang welcome Kak Osar. Yang enggak nih sebutin nama nih siapa nih. Gue sih jujur gue IG-nya kan berani. gua munculin nih, ntar IG-nya gua munculin nih. Lo dapat kerjanya
pas udah berapa lama dapat kerja? Antara Oktober atau November gue dapat kerjaan di situ dari Pak Farhat gitu. Pak Farhat sering langganan beli ke restoran itu. Apaan? Di situ jadi restorannya namanya Louisiana Fried Chicken. Oh. Tempat ayam. Gimana tuh? Jadi tempat makan ayam di situ gue pertama kali ketemu nih anak nih. Dia nih gue pertama kali ketemu dia. Bukan gue. Di situ. Pas gue nyampe sono, yes, orang Indo semua gitu kayak. Orang Indo yang ngomong bahasa Indonesia gitu, bukan yang Enggak bahasa Jawa. Iya bahasa Jawa. Temen gue gak ngerti bahasa Jawa, dia doang. Dia sama bosnya. Inget banget polosnya lo dulu kayak gimana Iya, tuh. pertama kali gua duduk di dalam restoran Duduk, itu iya, ditanyain sama bosnya, ditanyain sama ownernya, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Nih anak lewat depan muka gua, ada di depan sini kayak ada mangkok isinya anggur gitu, isinya anggur. Dia datang ke gua, langsung ngomong gini kayak, "Bro, Amir bro." Wah gila nih, Ortu. Amir nih, apaan nih? Itu langsung macam banget. Itu ada menunya apa enggak? Itu punya siapa, punya ownernya? Anggur, Anggur, literally anggur literally buah. buah. Oh anggur. iya, makanya lu jangan tadi pada apa namanya negative thinking itu anggur buah ya. Bener-bener buah anggur tapi dibecandain. Bro, Amir bro, lu gila. Soalnya ini anak datangnya sama Gua- Pak Farhat. Iya, gue datang sama Oh. Pak Farhat kan. Terus udah kayak anak-anak alim gitu kan. Udah Pak Farhat pertamanya nggak ngenalin gue kan ke ownernya, terus ya nawarin gue gitu kayak ini dia lagi pengen cari kerjaan nih. Ya akhirnya ownernya ngomong-ngomong sama gue gitu, ngobrol sama gue. Habis itu minta nomor telepon gue juga, terus minta foto gue kan. Gue bingung ya minta foto kayak gimana gitu, kayak ya nggak ada. Terus dia si Vero nanya gue, lu punya Instagram nggak? Oh punya. Akhirnya gue follow-followan Instagram sama si Pero. Besokannya apa 2 hari ya? Kayaknya 2 hari ya? Gue libur dulu kalau nggak salah. Terus gue ada cerita pokoknya tiba-tiba nih anak bawa koper ke kerjaan. Iya. Itu Iya tuh. kan akhirnya. Nah kerjaan gue yang itu paling deket sama masjid At-Thohir. Jadi gue pindah gitu, gue pindah dari rumah kakak gue Di di Valley jauh gitu. Ujung. Gue bawa barang gue dipanggil kerja besokannya juga gue pindah langsung. Pas pertama kali kerja gue bawa koper, gue bawa tas. Iya akhirnya di situ lucu banget sih gue kayak. Lu kayak kesannya lu kayak mau tidur di restoran. Iya, gue kayak udah mau pindah ke restoran Iya. gitu. Gue nggak sempet naruh barang dulu di masjid kan. Gue tinggal di masjid tuh akhirnya sama bapak-bapak yang teman bapak gue. Besokannya gue libur, ya kan? Kayaknya besokannya gue libur deh. Iya deh kayaknya. Besokannya gue libur ya. Gue masuk, si Vero libur. Gue bingung tuh. Aduh, nih ke masjid apa pulang ke rumah kakak gue ya? Gue nelfon kakak gue. Wah, teleponin ini dong, pesenin Uber gitu, pengen balik lagi dah ke Valley gitu. Nggak mau tinggal di masjid dulu. Udah bawa barang banyak-banyak, bawa koper, bawa tas. Balik lagi. Gue balik lagi ke rumah kakak gue. Gue kayak, ya udahlah biarin lanjut Gue dapet gitu. ceritanya itu dari Bahir. Iya, gue balik lagi. Itu hari pertama gue kerja, pertama kalinya gue ngerasain kerja tuh capek banget. Gue nggak tahu kenapa kayak pegel banget Berapa pinggang jam? gue gitu dari Belum terbiasa lu. Iya, dari jam 12 siang ke jam 10 malam gitu. Gue berdiri terus gitu, kayak berdiri ngelakuin sesuatu. Gue dalam hati gitu kayak, ya Allah pegel banget, gue gila gitu, kayak capek banget gitu, kapan kelar sih ini gitu. Sampai ownernya tuh nyadarin kalau gue capek gitu. Iya, gue sampai dia dibilang, suka nyadar. iya gue sampai dibilang kayak, Mas Baim pegel gitu. Iya lumayan om gitu, lumayan pegel gitu. Jadi waktu itu pas gua tinggal di masjid tuh, pas udah mulai kerja di Louisiana juga, di situ gua ketemu teman-teman yang lain gitu. Ada satu kelihatan buat gua kayak muda juga nih orang gitu, kayak bukan belum rambut putih lah gitu istilahnya gitu, kayak muda juga Kulit nih belum orang. mengkerut. Iya, kulit. Akhirnya gua samperin tuh, dia kayak ngobrol-ngobrol, kenalan gitu. Namanya Adit. Bang Adit, dia orang Indo juga, dia di sini S2, dapat beasiswa S2 dia di sini.
di USC. Ini teman-teman ngobrol di masjid lah ya. Temen gua di masjid, dia tinggal di masjid juga, jadi di kamar seberangnya itu ada kamar satu lagi, tapi dia sendiri. VIP. Satu kamar sendiri dia. Tapi bayar ya. Tapi dia nyewa buat apa dana masjidnya gitu. Dia tuh yang ngebawa gua kemana-mana gitu, yang pertama kali jalan-jalan semuanya tuh sama dia gitu, kemana-mana gitu. Itu jalan-jalan naik bus gitu kan. Jadi setiap kali gue libur kerja, gue diajakin gitu jalan-jalan sama dia. Habis itu ketemu Pero juga, jadi kita jalan-jalan bertiga gitu. Pernah jalan-jalan bertiga. Pertama kali gue main bowling. Main bowling bareng. Pertama kali gue megang bola bowling tuh Tiga-tiganya nggak tahu. Iya, sama Adit. Sama satu lagi Gozi namanya. Gozi itu temennya Adit. Jadi gue di situ berempat kan main main bowling pertama kali. Semuanya Cubu semua. Semuanya nggak ada yang bisa main, nggak ada yang pernah megang bola bowling. Tapi makin lama kita mainnya nih, makin lama, jago nih. Makin lama makin jago kan, Iya. dapet tuh strike sekali, 2 kali. Sekalinya mencong gitu kalau tahu kayak Andrit gitu. Aduh. At least dapat Iya, fight. malu gitu kan, rame lagi. Iya, Waktu aduh. itu rame banget Iya, gitu. nama-namanya juga namanya siapa? Iya, nama-namanya sensor semua, nama-nama gitu. Parah banget. Mem Itu nama di bowling kan, di bowling. nama di TV atasnya gitu. Iya. Kan Papan nggak ada yang Solo, paham gitu Papan kalau Solo. orang Indo sendiri gitu nggak ada yang paham jadi. buat lucu-lucuan. Iya, yang lain di TV namanya Stephen Jackson. Rapi. Ini nama Iya. orangnya bener gitu. Emang Kita main jalan begitu doang, lagi. main jalan masuk di jalan doang tuh. Bukan nama-nama tapi jenis-jenis. Emang temu gue ini pada bandel ya. Oke. Terus gue waktu itu ke pulau, waktu itu pertama kali Oh ke iya, pulau, pulau jalan-jalan pulau namanya Catalina Island. Itu bagus banget. Kalau lu pada mau lihat nanti Indo LF vlog ke sono, cabut. Amin. Nanti sun. Habis itu pas gua nggak tinggal lagi di masjid, gue ditawarin kamar sama ada bapak-bapak Indo. Tapi gue nyewa per bulannya, gue nyewa waktu itu. Pertamanya dia bilang 650, tapi gue tawar gitu. Akhirnya dikasih 500 sama dia. Jadi Bisa per nawar bulan- juga dia nih. Bisa nawar Jangan asal salah, orang iya. Indo gitu. Iya. Ini bapak-bapaknya orang Indo gitu. Akan Iya. gendong. Nah, Lumayan tuh, payah dah. Pego. 150. Kurangin. $150 ya. Bukan rupiah. akhirnya gue nyewa kamar sama dia. Nah, gue dapet tinggal sendiri gitu, gue dapet punya tempat tinggal sendiri. Jadi gue cuman pulang kerja, libur, cuman ngurusin laundry doang, ngurusin baju Oh, iya. kotor. Apalagi bulan-bulan pertama tuh ngelakuin itu terus muter mulu kayak gitu. Makin lama gue tiap pulang kerja tuh, gue di kerjaan have fun, gue seru gitu di kerjaan, ngobrol sama Vero, bercanda-bercanda. Pas pulang masuk ke rumah, gila berasa kesepian banget gitu. Jadi pas pulang kerja tuh gue langsung kayak homesick gitu. Gue mau teleponan nggak nafsu gitu, nggak nafsu teleponan sama orang tua. Sebenarnya bisa aja lu pada bilang kan teleponan sama orang tua, tapi beda gitu Beda rasanya. feelingnya. Dan sampai-sampai kita berdua nih pulang kerja video callan gitu. Iya, gua sama Pero sering banget video callan Video pulang callan. kerja, cerita-cerita. Padahal di kerjaan udah seharian full gitu, saking gue bosennya gitu. Padahal emang jam lu pulang dari restoran tuh emang jam-jam udah waktu Jam malam, istirahat. mestinya maksudnya waktu iya, istirahat. Iya. Nah iya, Gak kayak bisa ngapa-ngapain lagi udah nggak gitu. ngapa-ngapain gitu, udah nggak nafsu ngapa-ngapain, nyampe rumah sedih banget gitu, kayak aduh gila ini stres banget di sini, gue ngerasa lonely banget gitu, gue capek banget gitu hidup kayak gini mulu gitu. Kadang ada beberapa malam gitu yang gue kayak sedih banget gitu, kayak gue nangis sendirian gitu, gue kayak Oke, gue sedih banget gitu ya. Emang bener-bener boring. Udah bener-bener boring banget gitu. Jenuh. Akhirnya di situ udah deh tuh ketemu anak-anak, ternyata yang tinggal di situ banyak orang Indo juga kan. Nah di situ baru dah gue make friends di situ, rame-rame, pas banget lagi rumahnya rame sama anak-anak muda, orang Indo semua, Indo gitu. Itu serunya bukan main di situ. Gue nyampe rumah ketemu ada beberapa anak-anak, pertama nyapa doang kan. Lama-lama diajakin main sama dia, pada diajakin ngumpul, jalan-jalan gitu. Gue jalan-jalan sama mereka, muter aja ke drive-thru McD doang gitu. Tapi seru banget aja gue kayak, belumnya gue boring banget. Jadi cuma sekali- dia simple banget kayak gitu, gue nganggepnya kayak Happy anjing banget. seru banget gitu, asik banget gitu. Dari situ gue ngejalanin ini hidup aja sampai sekarang. Dan waktu itu Baim di rumah itu ada drama-drama lah, ada itu ini itu lah. cerita-ceritanya ini banget sih.
Epic kisah-kisah gua sama anak-anak itu. Dan Nanti terus kalau mereka bisa ngumpul cerita baru semua tuh. seru. setelah itu langsung tuh kayak kita mutusin, boy, gimana kalau kita ngeren bareng aja ya? Iya. Jadi nah, kita akhirnya bisa bikin video bareng, iya, bikin bareng. di situ kenal sama anak-anak semuanya kan. Seru juga nih kalau misalkan kita di apartemen sendiri tinggal. Akhirnya kita mutusin jadi semuanya buat nyewa apartemen. Akhirnya susah banget ya. Kita Susah berapa ya. kali sih ininya? Waduh, di berkali-kali. Ini yang keberapa ya? Apartemen ini yang keberapa ya? Kan satu di dekat kerjaan. Jadi kita nyari-nyari apartemen dulu gitu. Iya. Yang deket kerjaan ada Akhirnya satu. Dapet satu, nyari lama tuh. Terus yang nyari di Bangre. Iya, dua Itu hampir itu. itu hampir kita ambil, tapi akhirnya nggak jadi ya. Karena Soalnya rumahnya sempit banget. Oh iya, dan nggak bisa nggak bisa dioper kontrak. Jadi Iya. harus kalau apa sih tenan baru dan harganya dibikin lebih mahal lagi juga. Iya. Jadi itu terus ada di rumah orang nyewa kamar. Nah di situ, aduh Oh, iya. pas nyewa ke kamar. Orang Korea ya. Iya orang Korea. Bawahnya kayak kayak daycare tuh kayak apa sih? Tempat Kayak titipan anak gitu. tempat nitip anak-anak kecil. Gila. Dan itu ngeri banget Ngeri rumahnya. banget, rumahnya juga serem atasnya gitu kayak. Tapi aduh, lebar sih. ngeri. Tapi lebar, tapi lo nggak Tapi- ada ruang living room, nggak ada. Iya. Kayak per room gitu jadinya. Dan tangganya tuh literally cuman sebuat satu orang Iya. doang ya. Dan terus Cuma bunyinya- buat satu orang doang sempit banget. Dan itu tangga akhirnya dapet tuh di sini. Gua sama Vero sama anak-anak survei bilang mau di sini bagus gitu. Dan Gitu, ini kayak juga lingkungannya bagus lagi depannya. Gitu. living roomnya lebar, ownernya itu kalau kita nyewa apartemen di sini, beli mobil, terus habis itu hampir semuanya termasuk apartemen. Kalau lo nyewa apartemen, itu lo dilihat banget yang namanya credit score. Kebetulan waktu itu anak-anak beberapa ada yang punya credit score, ada yang enggak gitu. Dan low semua, soalnya masih baru-baru nge-build kredit gitu. Iya, istilahnya kalau anak muda masih baru ngebangun rekor dia dah gitu, kayak di bank, nama dia di bank masih kecil semua gitu. Gua nggak punya, Vero punya, yang lain punya, tapi akhirnya owner apartemennya kalau nggak apa-apain Nggak gitu. apa-apa akhirnya. Terus ada satu lagi yang sebelum itu, yang satu kamar, yang samping rumah Bang Rey. Oh iya, wah itu gila Itu. sih. Ada satu itu. Seberang apartemen teman kita orang Indo. Kita sampai rela kalau misalkan kita bisa dapat ini dengan harga murah. Kita kayak ya udah nggak apa-apa deh, beberapa di kamar, beberapa di ruang tamu. Iya, ada yang mau di luar juga gitu. Soalnya lu masuk itu kayak beng, ruang tamunya lebar gila. Dapurnya baru. Dapurnya baru, kabinet-kabinetnya juga banyak. Lemarinya banyak. Jendelanya tuh lebar, jadi kelihatan Bagus banget. luas. Kita banget. punya balkon lagi. Ada Yang di balkon situ juga. Ada balkonnya. Tapi waktu itu kenapa ya depositnya ya? Harganya mahal sih. Satu kamar 1.400, 1.500. Oh, lebih 1.800 mungkin. 1.000. Wow. Iya kayaknya sekitaran segitu deh. Dan dia minta depositnya gede. Kita nggak ada gitu, nggak ada duit segede itu gitu. Dan waktu itu gue pun udah sampai tanda tangan juga. Udah sempet tanda Udah tangan ngasih kan? tanda tangan, terus Iya. ngasih info-info gue Masih, juga. iya, Sudah bayar $25 kalau nggak salah buat ininya, Buat letakkan formulirnya. formulirnya itu. Buat formulirnya. Jodohnya pas Sini. banget dapet di sini. Menlo, Kita dapet 2 kamar. luas. Gitu, enak. Enak Udah. sih. Belum ada nih. belum muncul dia. Belum muncul. Dia paling baru ya. Si Pero, lu Mil. berapa tahun? Apanya? Di sini di Amerika 45-an. iya antara 4 sama 5. Gua udah 2 tahun lebih. Dia baru nih. 5 bulan. Dia nggak ngerasain susahnya nyari apartemen ini. kayak gimana? Datang ke sini langsung dapet sama kita nggak susah-susahan dulu. Ini manusia hoki. Ampun. Itu waktu lo lagi lagi mati-matian nyari apartemen, gue lagi mati-matian ngurus ke sini. Iya sih. Lo di sini berapa tahun? Tahun. Setahun. Ya, Pas. kurang lebih gue belum terlalu ngejol sih. Pertama kali Disclaimer ya, gua nggak kenal anak ini sebelum ke Amerika. Dia temennya temen gua. Pada suatu Sorry. hari temen Sorry, gua Pak. yang ngechat gua gitu kayak, Im, ada nih temen gua pengen ke sono gitu. Iya minta telepon kan. Oh iya boleh Mat gitu, namanya Muhammad kan. Gua teleponan sama dia, gua kirain kayak
gue cuman iyain gitu. Jadi gue bilang kalau misalnya nanti gue tinggal sama lo bisa gak kira-kira? Lo bilang kalau salah itu bisa sih, katanya gue di sana juga kalau ada slot gitu. Kalau nggak salah gitu apa gimana? Oh, gue pengen nawarin lu ke rumah gue dulu. Gendon. Ya, ke Gendon. Ke rumahnya Om Gendon itu. Gue dalam hati nih, gue cuman kayak, oh ini paling cuman pengen basa-basi nanya gue doang cara ke Amerika nggak bakal berangkat gitu, kayak udah nggak mau. Udah capek gitu. Karena yang udah tadi Karena gue maksudnya. juga nggak kenal juga sama dia, jadi kayak gue, ayo udahlah, udah amat gitu kayak paling ngomong doang nih gitu. Karena ada beberapa yang cerita-cerita gitu, kayak gue jelasin semuanya, nggak dateng. Ini nggak datang gitu. Oh. Jadi lo nganggapnya waktu gue telepon lo Ya udah gue deh. ini Kartu paling mati sama lah. gitu sama yang kemarin gitu. Gue mau nanya, lu abis teleponan sama gue, proses lu ngapain gitu? Kalau nggak salah itu gue masih ngurusin data deh kalau nggak salah. ngurus data. Jadi kayak belum tentu juga gue sini. Dari pertama kali dia nelpon sampai lu berangkat berapa deh? 2 bulan ya? Ada sebulan? Ada kayak Sebulan lebih ya? apa Sebulan lebih ya? Dari sebulan itu nggak ada kabar. Nol. Sama. Ngomong ini ngomong itu nggak ada. Pas gue lihat story-nya lagi di bandara Turki. Ngepost story di bandara Turki. Terus temen-temen gue yang kenal dia pada ngepost kayak goodbye gitu, goodbye sahabat gitu, goodbye gitu. Kayak. Thank you. Nah gue nanya ke temen gue, nih jadi nggak dia datang ke sini? Akhirnya dia bilang, iya no, jalan naik pesawat. Lah, kok nggak ngomong sih ke gue pengen OTW gitu sebelumnya gitu, ngomong kayak ke gue biar gue persiapan. Malah nggak update Turki. Iya, malah ngupload story di Turki. Pas banget kan hari itu. Tapi kenapa lu nggak bisa ngabarin gua kesini? Lu bisa ngepost story Ngepost itu gimana story. ceritanya? Itu kan ada ceritanya sebelum ini. Tar lu, ini lu udah habis cerita nih. Udah cerita nih. Ini cerita gue dong. Sabar dulu. Jadi waktu gue pertama kali mau ke Amerika, gue tuh sebenarnya udah punya impian tuh dari gue SMA. Dari SMA tuh gue umur 18 tahun. Ya. Iya, oke, jangan panik, tenang. Iya. Oke. Masih bangun kan? Oke. Jadi di gue SMA tuh gue udah pengen gue mau ke Amerika, Oke. Target gue tuh malahan gue lebih cepet. Gue tuh kayak 2 bulan, sebulan 2 bulan gitu. Pokoknya gue udah mau habis sekolah tuh gue mau main-main, mau puas-puasin. Gue langsung mau caw ya. Gue bilang wow, time nih bagus nih, masih muda nih ya kan. Masih muda. Masih seger. Seger ya, wah sih. Terus 2016 ya? 2016 ya, gue waktu itu lulus SMA 2016. Ya walhasil gue nggak bisa berangkat, ada problem lah, pokoknya ada problem. Ada something urusan. Dan itu gue nunggunya sampai sekarang gue 5 tahun nungguin ke Amerika. Dan gue juga baru ngurus 2020, ya udah akhir-akhir bulan lah, kayak bulan September kalau nggak salah 2020 gue baru ngurusin surat-surat, baru ngurusin semuanya. Dan itu prosesnya sampai 5 bulan. Itu nggak gampang sih. Itu nggak gampang, serius. Gue itu sampai bolak-balik. Iya sih. Bolak-balik ke kedutaan sampai bulan Februari gue baru dapat berhasil, gue bisa berangkat. Dan itu pun juga gue mesti jaga-jaga juga apa prosedurnya buat ke Amerika itu gimana. Soalnya kan lagi vaksin juga kan, masalah apa namanya COVID. Ya pokoknya udah semua gue urusin, semuanya udah kelar. Tes COVID gitu-gitu. Iya, tes COVID, Wah. PCR. Sebenarnya sih gue nggak mau nyerah juga, cuman gue harus sering-sering ke kedutaan juga. Dan itu pun juga udah dapat jadwalnya lama kan. Kan sekali datang juga kayak ya masih proses. Ya nanti saya kabarin. Tapi nggak dikabar-kabarin. Iya nanti saya kabarin lewat email, nggak dikabar-kabarin. Gue datang ya pokoknya udahlah, itu masa-masa Kelar. masa-masa Perjuangan. ya, Merakit-rakit tuh. Iya, yang kayak tadi merakit-rakit dahulu, lanjutin lagi. Rakit-rakit ke hulu. Iya pokoknya udah gitu, udah gue siapin semua, gue udah PCR semuanya, udah gue bismillah, gue goodbye everybody yang ada di Indonesia, family, my best friend, Asik. Sebut juga. semuanya, semua sama saudara.
Sebutin semua saudara. Namanya. Namanya 5 peti semuanya. 5 buku, masa 5 buku. Enggak, Nggak bisa. marganya dulu, terus namanya udah ke bawah. Nggak bisa. Ada di buku gue dong. Oke, gue masih ngambil nih. Sekarang nih, gue berangkat itu Bismillah, gue berangkat. Udah gitu sebenarnya gue ada problem juga. Imigrasi ya. Iya, kurang lebih gue telat juga lah. Soalnya Jadi imigrasi ngeri loh. karena gue sampai rela nggak berangkat hari itu dan gue undur ke hari besokannya. Cuman gue nombok duit. Ah. Kalau nggak salah harga 1,9 juta deh. Ini no beda hari. Hilang Itu kayak- udah gitu. Udah hilang, nggak bisa berangkat. Udah telat udah. Tapalnya udah close the door. Oh gitu udah. Udah nggak bisa, udah. Padahal sih masih bisa. Dia Oke. aja. Enggak. Emang aduh kalau dingin-dingin tuh gondok banget. Gondok. Ini udah ngontok tuh. Gede dong dan gue. Lak-lakan nih. Itu gue inget banget gue waktu itu berangkat pas besokannya mau puasa. Jadi itu gue hari pertama puasa dan gue buka di jalanan. Nggak mau. Iya. Nggak mau, nanti telat lagi kalau nggak. Akhirnya gue berangkat Bismillah udah gue masuk pesawat. Gue transit di Turki. Lo ngepost story. Dia ngepost Nggak story. ngabarin gua. Gua ngepost story di Soekarno Hatta sama di Turki. Sosok Sama di iya, LA, penuh. sebenarnya sama di LA, iya. Sosokan baterai penuh. Udah pokoknya tuh pas gue udah di Turki, udah transit lama, bla bla bla, gue nyampe di LA. Wah, alhamdulillah di LA udah aman, udah keluar bandaranya. Dan gue di situ, ini cerita nih sebenarnya cerita nih, lu bisa dengerin, lu berdua bisa dengerin. Lu kan penasaran nih, kan lu dengerin gue cerita, lu dengerin gue cerita. Iya. Oh iya. Lalu ngopi lu. Udah habis nih, Bo. Oh iya. Tadi terakhir ada. Ini masih berasa. Aran masuk habis lagi kopi. Oke, Aran nih. Tuang tuh. Ya kopi gue nih. Enggak. Kopi kayak kapal api. Enggak, itu gua ada kopi masa ngambilin. Lo nggak percaya gua ambil? Masih aja anjing. Nggak percaya deh. Ih, Lo lihat nih. ngapain lu samain botol lu? Ya. Habis. Cuma nggak apa masih bisa diminum. Oke, gua mau ceritakan. Ngopi lu. Lu kenapa nggak minum dari botolnya langsung? Gua nggak tahu itu dikit. Oh gitu. Nggak main. Oke, udah gua akuin, gua terakhir. Nggak main. Oke, nggak, gua kan mau cerita nih. Karena gue pas nyampe, nggak tau gue tuh gue kata pengen mana. Oke, yang penting ini pas gue nyampe di LA, udah keluar bandara, gue nelpon temen gue yang ada satu daerah lah, ibaratnya satu daerah sama gue. Gue nelpon dia nggak bisa diangkat. Lo bayangin tuh, lo jadi gue gimana? Wah. Gila, Sumpah, itu. gue udah capek di pesawat, kan udah transit juga Turki. Itu juga gue nggak tidur, gue nggak mungkin tidur di Turki. Gue nggak telat. Ya kan, karena gue telepon nggak ada angkat-angkat, gue nggak tahu dia lagi kerja apa gimana. Mungkin temen gue yang lagi nonton nih yang di satu daerah sama gue, mungkin tahu orangnya. Gue nggak mau sebut aja orangnya, gue nggak mau sebut orangnya. Yang penting, kalau ini cerita gue telepon nggak ada angkat-angkat dan gue bingung banget, sumpah gue udah gimana, gue intinya gue butuh istirahat di situ ya kan. Butuh tempat tinggal ya. Iya, pokoknya gue butuh istirahat, butuh tempat tinggal, ya kan. Cuman nih temen gue nya nggak ada kata-kata, gimana dong ya kan. Akhirnya gue inget kan tuh ada temen gue yang waktu itu gue telepon dia nih. Sekali doang ditelepon, habis itu nggak ada kabar. Abis itu, iya dari gue selama gue ngilang, akhirnya pas di LA udah malas, gue udah capek juga nungguin. Akhirnya gue telepon dia nih. Gue telepon dia. Ya kan itu udah mau menjelang buka puasa malah. Iya, udah mau buka puasa udah. Udah kan. Dan itu aduh, pas banget gue libur kerja. Kalau gue nggak libur kerja udah sampai malam, udah nggak ada bisa. yang ngejemput lu. Nah, gitu. iya. Ya udah. Udah akhirnya gue telepon diangkat. Iya. Gue bilang lo gue bilang lu di mana? Gue gitu ya kalau nggak salah. Iya, enggak. Iya, dia enggak. Lu ngomongnya, Im, gue udah nyampe LX nih. Apaan lu? Lu Dia seriusan dia bilangnya gitu. Iya, gue udah nyampe Iya, gue bilang, LX nih. gue udah nyampe LX nih. Udah Udah kayak lagi pengen ngumpul ke kokas anjing. Gue kayak
Gue udah sampai nih, lu udah sampai belum? Udah janjinya Ini semua. ngejemput Harus gimana dari nih? bandara. Darurat, Gua udah sampai. darurat, sumpah itu di darurat. Lu mungkin kalau jadi gue mau jin juga lo telepon. Itu pala gue pusing langsung. Gue Iya. di sini sama anak-anak, gue juga harus izin dulu sama mereka. Gue nggak kenal dia. Masa mau naruh di apartemen? Itu Iya. waktu ya lagi covid juga, lagi ngeri. Oh iya. Udah ya, aneh gue nelpon dia, gue Nelpon pokoknya gua. nanya-nanya. Gue nanya, "Im, lo ada tempat tinggal gak?" gitu ya. Iya, lu Kalau nanya. apa gue bisa tinggal bareng lo apa enggak? Pokoknya gitu-gitu lah ya. Gue masalah Kalau tempat gitu gua juga tinggal lupa. deh gitu. Gue bilang, Iya. ya gue di sini belum ngomong sama anak-anak gitu, Harus kayak ada keputusan harus ada bersama yang nih. pada ngeputusin bersama, soalnya di sini semuanya rame-rame bareng-bareng. Makin seru nih obrolannya. Gak bisa buat keputusan gue sendiri doang. Dan waktu itu anak-anak pada lagi kerja. Semua Iya, aja. jadi dia sama satu lagi ada lagi kerja, Lagi cuman kerja. dia doang yang nggak Gue di kerja. rumah sendirian, gue lagi jalan, gue lagi keluar jalan-jalan, lagi foto-foto, dia nelfon tiba-tiba, gue kayak Pulang aja. Masih kaget deh kayak. Pulang aja. Kaget. Pulang aja. gila, lagi puasa lagi, ngegoda iman gitu, lagi puasa, kampret. Gue langsung kayak, aduh pusing gue belum ngomong sama anak-anak, gue telepon anak-anak nggak ada yang ngangkat, gue bingung, semuanya lagi kerja kan, nggak mungkin lu kerja megang HP gitu. Aduh, gue susah banget nih, gimana nih gitu. Akhirnya gue telepon yang waktu bapak-bapak yang ngejemput gue, si Pak Farhat itu. Iya, ada. Gue telepon dia. Gue telepon ya. Gue nanya di masjid, kan di masjid ada guest house itu yang gue tinggal. Gue nanya di situ, di guest house kosong nggak rambutnya? Lanjut ya. Kosong nggak kamar? Kosong nggak kamarnya gitu. Dia bilang, ya enggak, ini udah keduluan sama ada gitu, kayak OB masjidnya gitu, anaknya Iya. mau tinggal di situ gitu. Di situ gue separuh hoki, separuh darurat juga, makin darurat nih. Ini makin genting nih, suasana makin genting nih. Lagi mau buka puasa lagi, gue lagi pusing pikirin buka puasa apaan ya gitu, lagi jalan Jalan sama perut lagi crash. Iya, perut lagi kencang juga. Dia bikin gue makin pusing, gue kayak, aduh, ya nggak bisa berarti di masjid, gimana nih? Akhirnya gue telepon lagi yang gue nyewa rumah di dia, di rumah Om Gendon itu. Gue telepon dia, gue bilang, gue ngomong gitu kayak, Om, ini bisa nggak gitu, apa dia bayarnya nanti dulu gitu kalau dia udah dapat kerjaan dulu gitu. Terus dia bilang, ya nggak bisa, bisnis is bisnis gitu. Nanti aja kalau misalkan udah dapat kerjaan baru ngomong ke saya gitu. Aduh. Gue kayak ya udahlah. Gua baru tahu itu. Makin Gua baru genting tahu, lagi. Gua baru tahu dia Dia udah- ngomong gitu, bisnis is bisnis gitu. Gila. Gue kayak elah nih orang gitu nggak bisa ngebantuin lagi. Gue mau naruh di mana ya? Makin genting lagi. Soalnya nih Lagi-lagi. pas banget anak-anak nggak ngangkat telepon semuanya, si Vero nggak ngangkat telepon, Karena lagi kerja. satu nggak ngangkat telepon juga. Gue kayak ya gimana nih gitu kayak. Dan dia tuh Elah. si teman gue ini si Baim lagi nyari info. Gue lagi di bandara aja nih. Dia lagi baterai gue ngomong. lobet. Baterai gue lobet, sumpah gue ngomong. Baterai gue lobet. Allah Tuh, Akbar, itu berkat- bener-bener. Berkat posting story di Turki. History ada pas lagi genting lobet, sumpah. Lu bisa nggak bayangin dari gue di bandara sendirian, sumpah itu gue sendirian, gue bawa koper sendiri. Pokoknya sendiri udah. Di bandara itu sumpah bener kata dia dingin banget. Dingin itu Dingin. udara langsung beda. Dingin ya. Gue bilang ya ampun gimana nih, gue kabarin orang tua gue, iya udah nyampe, iya cuman nggak tahu nggak nyebut. Kata ya Allah, Put, gimana? Kata gitu. Udah nyampe. Udah, lo bisa bayangin tuh lo jadi gue bagaimana? Gue udah nyampe LA cuman gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu mau kemana. Gue ngebayangin lu Gua ngomong ke ngebayangin. orang tua lu, iya udah nyampe Udah, nih, udah udah. aman, Udah aman. alhamdulillah sampai tempat tinggal ya aman. Gue ngebayangin Sumpah, deh itu itu ya nggak Allah. nyangka banget kayak gimana. Itu benar-benar ujian gue sumpah. Jadi dia harus ngabarin orang tua, harus cari tempat tinggal juga, sambil ngeliat baterai lo. Gue juga kabar-kabaran juga sama yang di Indonesia supaya nelpon temen gue nih. Dia yang lagi kabar-kabaran. satu kampung sama Oh, gue. iya, iya. Gue juga udah suruh orang juga nelpon dia, nggak diangkat juga, sumpah itu nggak diangkat. Gue nggak tahu Tapi itu. pilihan lu satu doang, dia doang. Kalau nggak ngejemput udah nggak ada pilihan Nggak orang ada lain option lagi di B sini. gitu, Di ya. sini lu nggak ada orang lain lagi selain temen lu itu kan.
nggak ada ya. Paling ada lo sama Paparat, soalnya Paparat teman Paparat gue. sempet kenal ya. Iya, yang gue mau telepon dia saudaraan sama iya, Paparat iya. gitu ya. Iya. Jadi ya udah deh, Betul. pokoknya walhasil. Iya, gitu sama deh. gua nggak kenal kan. Aduh, gimana nih? Sumpah gue sebenarnya sama si Baim nih, sumpah gue nggak pernah ketemu. Nggak. Sumpah. Sama sekali nggak pernah ketemu. Iya. Lu bayangin, gue pengen masukin orang yang nggak gua kenal ke apartemen gua, tempat gua sama teman-teman gua tinggal. Gua nggak tahu dia backgroundnya apaan, gua nggak tahu urusan hidupnya kayak gimana, gua nggak tahu umurnya berapa. Pengen masuk ke apartemen gua sama teman-teman gua yang udah kenalan semua. Itu pusingnya Tapi gua. pada akhirnya lo bisa nelfon gue. Iya, Nggak, akhirnya dia nih temen gue si gue Baim udah telepon. sibuk krangkring orang lain gitu, kayak yang punya tempat tinggal daerah sini itu nggak ada semua. Gue sambil teleponin anak-anak juga lagi kerja, akhirnya diangkat sama si Vero. Mungkin dia juga mikir ini nggak kenapa ini berkali-kali telepon, Iya, takutnya ada gitu. something wrong gitu. Akhirnya something apa, iya, nah, akhirnya gitu. diangkat. Gue nanya, gue kayak ngomong nih kayak gimana nih? Gue nggak kenal sama dia orang gitu. Dia tadinya nanya dulu nih. Boy, bentar boy. Emang lu tahu anaknya nggak? Soalnya biasanya nih anak tahu jamaah-jamaah kan. Iya. Nah, lu tahu nggak ini nggak? Anak ini gimana nih? Nggak Tapi asik gak? Terus kata Baim juga, kata temen gua sih asik. Gue sih iya seru orangnya gitu. kayak. Gua sih ya oke-oke aja. Yang Nah. lain tinggal yang lain nih, gimana nih suara yang lain nih gitu. Udah kan ya, akhirnya dapet pada oke semua. Ya udahlah gitu, bismillah lah gitu. Gue juga diteleponin ibu gue kayak, Im tolongin deh Im, dia kasihan gitu di Kasihan bandara juga, kan. Makasih Bapak Baim. Kasihan juga. Makasih ya Bapak Baim. Gara-gara ini jadi anaknya kayak nurut langsung. Dan lu juga pas telepon apa Gua Bapak ada- Farhat iya, kayak Bapak pas- juga kaget ya. Iya, Pak Farhat juga nanya ke gue, Hmm. dia siapa Im? Nggak tahu. Lo bayangin Nggak tuh, tahu. apa Farhatnya Bapak juga Farhatnya nggak juga tahu tahu. gue. Nggak tahu. Lo bayangin tuh. Dan gue juga masih di bandara diem aja. Nah, Masih terus- sibuk ngecas handphone Nah, nanti habis gimana. itu akhirnya gue putusin, jadi semuanya udah ngeiyain juga gitu, udah deal gitu. Akhirnya gue nelfon lu, gue ngabarin lu kayak, ya lu bakal di apartemen gue nih, tapi gue masih nggak tahu gue bakal ngejemput lu pakai apaan gitu. Iya. Nah, akhirnya gue mau naik Uber, ya mahal naik Uber. $50. Iya, Lumayan karena lagi puasa juga gitu. Ya udahlah, akhirnya gue minta tolong sama Pak Farhat gitu. Gue nelfon dia lagi tuh, dia udah sibuk juga nyariin gue tempat tinggal buat elu gitu. Tapi akhirnya dia ngangkat lagi telepon gue ngomong gitu kayak, Ami bisa nggak gitu kayak minta tolong gitu jemput dia gitu ke bandara gitu. Kan lagi buka puasa itu, waktunya lagi buka Iya, puasa. buka kan. puasa, di situ Iya, buka dia bilang, yaudah deh abis buka puasa tapi gitu. Ami lapar mau makan. Nanti gara-gara gue nggak makan nggak lucu. Gue siapa anjing? Ya udah gitu kayak, yaudah deh abis buka puasa dulu deh, batal aja dulu. Gue tuh cuman minum doang, gue nggak sempet makan, nggak sempet apa-apaan gitu. Akhirnya gue pesen pizza, gue terus ketemu udah tuh gue sama Pak Farhat kan naik mobil, dijemput, dia yang bawa, dia nyetir. Dia di perjalanan sambil nanya ke gue gitu, Ibrahim kenal nggak sih sama dia gitu kayak, Ibrahim kenal tahu mukanya nggak gitu gimana? Nggak tahu. Dia sampai bingung gitu, gimana? Nggak kenal emang? Enggak, boro-boro nggak pernah ketemu gitu sih. Nggak pernah ketemu, nggak kenal mukanya kayak Asik gimana. banget, sumpah. Sumpah. Itu random banget sih. Dia juga sampai kebingungan. Dia kesini sama siapa? Sendiri. Ngapain? Nggak tahu. Literally nggak tahu. Apa-apaan gitu. Muka aja nggak Sumpah, tahu. ini. Akhirnya gue nyampe airport, video callan gitu ya. Iya, video call. Gue Video video call. call sama si Ibrahim pas di airport. Video Baim call. ngeliat ada tas doang gitu. Tasnya gue paham banget bentuk tas Indo tuh gitu. Tasnya kayak gitu. Oh, gue feeling nih dia nih ada tas sama koper gitu. Gue nya nggak ada, gue di dalam. Kan lu ngomong kita udah janjian bakal ketemuan di depan, lu tungguin gue di depan. Iya, dia gue- nggak nungguin di depan karena baterai HP-nya habis
masuk akal jadi sih jadi gue alasannya ya. iya jadi gue ini apa tuh kasih kode di depan ada koper nih. Ada koper. Gue lagi koper gue Alasannya sumpah masuk koper gue akal, tapi kodenya ini nggak masuk akal nih. itu gue udah bingung sumpah gue mesti ngapain gue bingung kalau gue bawa koper gue ke dalam tuh bandara lagi banyak ngeliat ada tanda-tanda gue takutnya tangan gue bercanda lagi. Enggak, lu serius kayak gitu niat lu naruh itu Biar cuman Iya. ngasih tahu gitu. Iya gila gue pas dia soalnya janjian. baterai gue sumpah di situ sumpah baterai gue lowbat jadi gue harus bingung gue ngeriin nanti apa ya, kalau baterai gue lowbat mati nih nanti lo nelfon gue nggak bisa kan ya kan nelfon gue nggak bisa kan jadi itu gue nekat aja udah gue tinggalin hilang bodo amat tuh yang penting handphone gue hidup Sumpah, dulu. iya, itu yang gue bingung kayak ya anak ngeri hilang apa? Makanya. Bener-bener di pinggir jalan ditaruhnya kayak ada lorong begitu lurusan doang ditaruh di Taruh situ gitu. yang Baru keluar bener-bener bandara. 100 orang lalu lalang gitu di situ lu nggak bakal ketemu lagi tuh tas kalau Dan, hilang. dan ketika gua tahu faktanya, ternyata mainnya gantian. Kalau misalkan ke kopernya nih ya, tapi HP-nya ditinggal. Kalau balik lagi, Lihat. kadang-kadang Aduh, kopernya itu yang parah ditinggal banget. di situ. Dan alhamdulillahnya barang gue semua aman. Iya. Yang gue tinggalin Itu- semua nggak ada yang hilang. Itu gua telepon tuh terus udah Sherlock dia ngomong dia ngechat gua lu ngechat Iya. gua baterai gua low nih gua Sherlock jepret tuh Iya. gua udah nyampe lokasinya nggak ketemu dong Hmm. nggak ada koper doang gitu akhirnya gua nelfon lu ya lu lagi di nelfon dalam lagi. lu sumpah gua inget banget pas gua telepon nih pertama kali gua nelfon dia lagi di tembok senderan terus HP-nya begini Ngapain di charge? Nggak Iya, tahu. kabel gue kecil kan. Sengsaranya gue di bandara LA sumpah. gue bener-bener inget banget posisinya kayak gini ngangkatnya gitu kayak sedih banget senderan nih palanya senderan Gak bisa tembok. jauh kabelnya. begini Paling dari sini sama segini jaraknya nih. ini anak kenapa ya? Sedih banget gitu. Sumpah sedih. akhirnya ketemu Akhirnya gue sempat semuanya. ketemu sama si Ibrahim kayak pelokan gitu Alhamdulillah, deh. pelokan gue Wah. pelokan ngeri juga nih dari pesawat nih covid lagi covid lanjut ah Masih gila belum deh, keluar tuh. Iya, belum Iya belum muncul, keluar, sumpah itu belum. ada. Gua sama Parah juga baru pertama kali ketemu di mana Pertama kali itu ketemu. sumpah lo bisa main kan jadi gue dari tadi gue cerita nih dan Nggak gue pas kenal. masuk mobil udah gue kayak ya Allah gue bersyukur banget tapi gue juga kayak masih malu banget gue belum ketemu lo belum ketemu Pak Farhat semuanya lo bisa bayangin itu karena gue juga untung gue punya best friend di sini gila nih temen gue yang bener-bener bantuin gue ini juga karena tanpa dia gue mungkin masih nungguin yang orang bilang belum pasti lah. Dan rencananya apaan lo? Dengan apaan? Mau tanya-tanya bule? Oh iya waktu itu, sumpah nih gue saya cerita nih, gue nanti udah stres banget nih, gue nanti pengen nanya gitu sama bule gitu, gue nanti pengen asal nanya gitu, kayak gue bisa gak sih, apa namanya kayak tinggal selama 5 jam lah gitu. Cuman itu gue kayak pengen, lu gue boleh gak sih tinggal sama lu gitu kan, lu kan baru ke airport nih, gue juga dari airport dong, dia pada dijemput ngeng gue enggak. Gue sibuk main handphone, temen gue gak diangkat. Yang ini masih calling-callingan, krangkring gak ada tempat tinggal buat gue. Gue udah diem situ deh, ampe gelap, makin dingin. Udah gelap lagi, udah malam lagi. Aduh, gue bilang ya ampun Mulai gimana nih, gue udah berdoa deh, pokoknya gue berdoa. Gue mau nanya sama orang juga, masih malu-malu. Gila aja Iya, gitu, maksud gue kayak- sangen gila nih. Lu udah Kayak- sarap kali ya. Gak bakalan dapet. Iya, dan lu juga perasaan gak bakal dapet kan? Gua- Gak bakal. Gue gak kepikiran kalau gue gak ngejemput lu kayak gimana. Gue juga nggak tahu Gila. sumpah. Dan makanya yang tadi nih gue bilang nih, dia bilang berdua nih semua nih, bilang gue hoki. Iya, ini anak hoki emang. Ngeris itu pulang, Dateng. nyampe kan di sini. Iya. Anak-anak belum pada pulang kerja semua, masih gua doang. Sambil makan pizza, gua pesen pizza kan. Dia langsung pas dateng kan kasur gitu ngeliat kasur, udah pengen tiduran aja gua kayak, mandi dulu. Baru dari pesawat. Baru turun dari pesawat udah langsung mau tiduran aja di kasur orang. Covid. Lu dari pesawat gue langsung gak enak banget gitu kayak aduh dia duduk lagi gitu. Aduh, mandi dulu. Gue beruntung. Lu Dan bayangin terima kasih juga buat Mi Farhat semua Farhat semuanya yang udah bantuin Yang udah semua bantu. orang lah di sini hampir rata-rata ya.
Gue juga di sini juga gue awal-awal kesini gue nggak dapet kerjaan selama. Lu berapa lama waktu gue di sini nganggur? Tapi lu nggak terlalu lama sih. Lu nggak terlalu lama. Soalnya dia anak balik lagi, hoki banget. Nah iya dia kan pas nyampe sini langsung tuh gue nanya temen gue ngechat temen gue, di tempat lu lagi nyari pekerja nggak gitu. Dia ngasih tahu gue bosnya ada nih, besok datang aja, dia masih ada sampai siang gitu. Lu nggak mau, pertama lu nggak mau. Iya gue juga Dia kayak nggak mau. tempat kopi nih job sih, cuman gue bilang wah alhamdulillah bagus. Hobi ya? Iya, Hobi langsung. iya dia nggak mau. Pertama kayak lu udah mau skip aja kan. Udah nggak apa-apa, cobain aja dulu gitu. Gue masih Bakal kayak mau gitu. kerja nih, emang gimana tempatnya nanti? Oh gue bilang. Tapi gue situ gue bahasa Inggris belum lancar juga. Soalnya server ya, soalnya server. Iya, di jadi sini. kerjanya depan tuh di juga. depan kayak waiter gitu, yang bawain makanan, yang ngambil order, yang ngomong-ngomong sama orang gitu. Bikin kopi juga. Iya, bikin Terus, kopi. Karena gue berani dan itu selama berapa ya? Seminggu 2 minggu kali. Nggak ada kabar. Pokoknya masih di bulan puasa juga. Masih di bulan puasa. Gue nyamperin sama temen gue si Ibrahim naik bus, gue masih inget banget tuh. Pertama kali naik bus sama Iya, lu. pertama kali naik bus gratis. Gratis. Dia bilang nanti bakal dikabarin. Udah, nanti gue balik lagi tuh. Belum puasa nih, masih ya, lumayan deh tuh. Berasa ya. Lumayan haus sih, sini panas juga. Jadi seiring berjalannya waktu, gue belum dikabarin juga. Gue juga nggak enak kan, gue tinggal di sini, gue juga harus bayar rent di sini ya kan. Gue bilang aduh butuh duit dari mana nih? Ada money. Kita udah nerima sih tapi waktu itu. Iya, walaupun kita gue udah masih paham. diingetin lagi dan lagi-lagi tuh oke lagi, oke it's fine, oke, oke lagi. Karena gue juga nyari info kerjaan, gue lewat Facebook, nyari gitu pokoknya lewat Facebook. Nyari. Ya karena telepon banyak. Banyak banget sumpah. Nih, handphone gue kering. Waduh, gue bilang, widih. Gue bilang, gue karis banget sih itu. Itu sampai gue sempat nanya ke lu gitu, kayak lu bilang ke gue kalau misalkan lu dapet ada yang telepon lagi nih kerjaan, ada yang telepon lagi nih. Terus Iya. gue sampai mikir, lah Pat, lu baru datang kok langsung dapat mesinnya banget. Kayak teleponnya tuh nggak lama gitu. Udah pokoknya gue selama beberapa kali gue angkat telepon tuh, gue terima itu di salah satu restoran. Mongolian food ya? Iya, nggak Mongolian. Iya, Mongolian barbecue. Gue kerja di situ sumpah, gue nggak bohong. Jauh. Jadi gue waktu itu sempet pas gue kerja di situ, gue mau nggak mau gue ninggalin dia semua. Oh, iya, Ninggalin iya, rumah iya. ini nih. Gue tuh ninggalin Baru rumah ini. dateng, udah cuma beberapa ini doang, Hari nggak doang. tahu jalanan, nggak tahu Amerika, nggak tahu apa-apaan, langsung mau jalan. Gue kayak, ya udahlah. Ya coba aja, soalnya Coba. udah gede. Gede udah belum amat. Jauh sih kayak dari Jakarta ke Bogor. Oh, itu Iya, jalan ya. istilahnya lama Dari Jakarta ya. ke Bogor iya. Dari gue tinggal satu Live in apartemen. ya? Live in di sana. Jadi di live in tuh disediain rumah sama sama yang- ownernya gitu. Jadi gue nggak bayar rumah lagi, semua wifi, semua fasilitas gue difasilitasin. Jadi gaji gue kayak terima bersih gitu. Dan dan bareng sama employee yang lainnya juga di satu rumah itu. Iya, bareng sama karyawan yang semua nih. Iya. Satu patrol. Rame-rame. Udah dari sumpah di situ gue kerja dingin, gue lo bayangin gue kan waktu itu gue giling daging dan itu gue setiap masuk tempat nih itu dinginnya nggak normal. Gue kayak udah kayak di Alaska. Gue kayak di Alaska. Dan itu gue bener-bener ngebut. Gue setiap masuk tuh tutup area tuh, gue langsung buru-buru ambil daging, set langsung keluar lagi. Kabur. Sumpah gue kabur. Jadi di situ emang kayak freezer gitu kan. Jadi Iya. freezer di sini Sampai restoran tuh khusus. gede-gede kayak satu ruangan Iya. gitu. Gua kerja sampai pakai jaket tuh, bayangin nggak ada kerja pakai gue doang. Gak pintu angin kenceng. Wow, kalau Oh, kenceng berasa lagi. banget, berasa. Itu pokoknya gue auto lari. Karena gue kerja di situ 10 hari kalau nggak salah ya. Iya. Gue mau ngambil data gue ngirim data dari Indonesia dan dia tuh nggak bisa ngasih selain gue. Selain yang Iya. namanya. Selain nama-namanya, karena nih datanya data bahaya lah, pokoknya data. Iya, data penting. penting Data lah gitu, penting istilahnya gitu. dokumen penting gitu. Iya, jadi gue mau nggak mau. Ya, mau nggak mau orangnya yang Orangnya. ngambil. Iya. Jadi gue mau ngomong kayak di situ gue minta resign. Gue bilang karena nih alasannya begitu. Padahal emang kewajiban di sini rata-rata kayak orang kalau mau resign tuh butuh waktu 2 minggu ya. Iya. Iya, Iya, Le. 2 weeks warning. Harus Iya. Warning notice. notice, Notice, ngasih tahu Ngasih 2 tahu. minggu sebelum mau keluar. Iya. Biar Cuman di owner ada situ persiapan. gue juga bingung ya ampun, gue bilang gimana data gue juga lagi-lagi sih gue deg-degan tuh. Iya. Kalau lagi di DHL gitu, DHL. Iya dia. Dari gue bilang ya ampun gimana nih. Aneh ownernya ngertiin gue. Gak apa ya tadi? Iya katanya yaudah mau nggak mau katanya. Soalnya gue juga ngasih di telepon gitu ngomong sama DHL-nya pihak DHL kalau data gue tuh mau mesti dikirim. Iya.
Karena alhamdulillah ini kan jauh tuh kan jauh nih. Jauh banget. Alhamdulillah dianterin naik mobil. Oh iya, dianterin Sumpah gue dianterin. sama bosnya. Iya. Di sampai ke sini ya. Sampai depan gerbang nih. Malam-malam lagi. Malam-malam iya. Gila. Malam-malam lagi lu. Orang apa orang? Orang Indonesia dianterin, gue bilang ya ampun, gue bilang gue bersyukur banget. Pokoknya thank you so much, thank you. Dan akhirnya gue balik lagi ke sini. Dan sebelum itu gue juga berusaha tuh buat calling-callingan juga sama yang tempat kopi tadi yang si Ibrahim nih. Tawarin. Soalnya gue pas nyampe sini kan gue takutnya nganggur lagi kan. Jadi gue wanti-wanti juga gitu kan. Karena pas nyampe sini udah nggak lama kemudian gue langsung kerja di tempat kopi ini sampai sekarang. Gaji Iya, pertama lu berapa pas kerja? dapatnya gue waktu itu ya lebih kecil sih. Buat referensi nih. Kayak 1.000 kayaknya. Gaji pertama sih. AP 900 gitu. 10 hari. 10 hari. Setelah- Kayaknya sih 10 hari. Kalau nggak salah gitu. Gue gaji Kalau pertama lu- gue seminggu gue kerja 7 hari 550. Itu Kecil ya. pertama kali. 7 hari apa 5? 5. 5 hari ya. Lima Oh, hari. berapa? Oh iya 5 hari Kemarin kerja. lu. Oh iya 5 bukan hari seminggu kerja, 2 hari libur. 550 $550. Lu bro. Kalau gua Dia lebih lama lagi soalnya udah 2 tahun sebelum gua gitu. gaji pertama kali gua nih seminggu kerja 4 hari. Waktu itu per hournya $10, 400. 400. 400 dolar. Jadi 4 hari kerja 400. Jadi- Gua juga nih. Gua pertama kali kerja kan nggak langsung 5 hari ya. Enggak Kayak gua langsung. 4 hari ya? Semuanya Iya, rata-rata gua kayak 4 4 hari. hari. Iya, gua 4 doang, hari. gitu. Dan ini bukan tahun sekarang, ini berapa tahun yang lalu nih. Setahun yang lalu, setahun lebih. Lu udah lu hampir 2 Udah 2 tahun malah. Dulu 2 tahun yang Sekarang lalu, udah 2 tahun 2 tahun lalu dia gaji segitu. Iya, 4 tahun. 440. Sekarang udah mulai gede gitu. Sekarang udah mulai gede karena minimum wage di sini makin Iya, naik makin. Iya, naik. istilahnya UMR-nya naik gitu sini. Iya. Kalau gue mungkin waktu itu di situ UMR-nya beda kali. Lu pertama kali dapat kerjaan apa aja gitu, sikat aja lah. Kerjaan pertama ambil aja, Ambil aja. apaan aja, kerjain dulu gitu. Lu belajar Iya. dari situ banyak banget. Buat semuanya yang ke Amerika gitu jangan kayak maunya gaji gede. Cuman Yang gitu langsung. ini gue ngerasain, dia ngerasain, Semuanya semua ngerasain dari Cuman lu, alhamdulillah kayak sekarang ini udah ketemu gitu jalannya udah. Semuanya. Pasti. Nah, kalian kalau misalkan next video nih pingin mau tahu Pada gimana kapan cerita-cerita ya? kerjaan kita, Kalau pada kayak pengen tahu cerita-cerita kocak, Kisah-kisah cerita-cerita kerja cringe-nya. atau kayak gimana Itu emang pasti ada sih Aduh, setiap hari sih. Lu itu Ketawa. banyak banget sih. Boleh pokoknya Ada yang kayak bikin kaget lo, gitu. iya pernah kayak lu sampai ngakak, lu sampai nangis-nangis, Iya, lu ada sampai gondok nangis-nangisnya juga, aduh. juga. Aduh, kacau men. Komen aja ntar atau DM di kita. Kalau Iya. misalkan lu pada pingin penasaran gimana sih kerjaan Kayak biasa boleh kerjaan kita gitu, di cerita-ceritanya. komen. Dan kayaknya kita juga udah kelamaan kita ngobrol-ngobrol ya. Iya Ke bawah bagi suasana. yang ke bawah suasana udah seru aja soalnya emang kita kan lagi temanya lagi apa namanya? Lagi kopdar. Kopdar LA. Nih, ngopi dulu. Iya. Iya udah habis. Meskipun di Ada, LA, sumpah masih ada. Meskipun di LA nggak ketinggalan kopi hitam rasa Kopi kepala hitam. Masalah ke Amerika. Apaan aja Nah, itu tentang pokoknya Amerika. apapun juga semua deh yang kita Semuanya mau. lah, kayak lu pada mau tahu something, lu mau tahu Ya. apapun itu lu bisa komen atau lu bisa DM kita semua. Kita bakal sikat Iya. lah. Kayak soal kayak mau tahap ke Amerika nanti soon. Ya kita lagi ngumpulin data juga soalnya tahap-tahap ke Amerika kan itu istilah kita nggak mau ngasih berita palsu, Palsu Iya, gitu kayak- kalau berita kaleng. Iya. Dan yang penting usahain kalau udah kita kasih infonya lo semua pada semangat. Iya. Lu pada Semangat kesini gitu semua, lah. kita ngebangun Ya. mini Indonesia. Community. Di sini tuh Aduh, Ada, sumpah. ada. semuanya ada. Di sini ada namanya ada Little Bangladesh, ada Little Somalia, Little ada Tokyo. Little Tokyo, Korea ada Town. Koreatown. Chinatown. Lu pada nanti kita udah bikin video itu lu semangat semua ke sini. Kita bikin mini Indonesia. Iya, mini Indonesia. Kayak peta PB lu Iya. tau. Dan ingat, kita mini Indonesia, kita nge-create itu kita harus sama-sama solid, saling bantu. Di sini. Saling itu nggak ada yang namanya godok-godokan di belakang, nggak ada yang namanya yang kayak kita bilang tadi, bisnis se bisnis. Dan juga pastinya kasih lah ya. prosesnya nggak gampang. Nggak gampang. Lu bisa aja DM kita gitu cerita semuanya. Kayak ini anak satu tiba-tiba aja nggak kenal siapa. Nggak kenal. Udah. Bagi yang di Indonesia jangan lupa stay healthy, mudah-mudahan corona ini cepet sembuh, Amin. cepet Cepet keluar berakhir lah, lah, berakhir semuanya. cepet normal. Jaga kesehatan.
jaga kebaikan semuanya yang sehat-sehat. Kalau ada apa-apa ingat Iya. komen di bawah. Yang pengen tahu apapun itu. IG kita ini semua nih. Iya. Terus sekian dari kita Indo LA, and we're gonna see you next time. Next Bye. videos. Yoi. Nah ini deh. Aneh. Lama, ini kita kayak Deddy Kobuzer tau gak lu?